media. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya proses wawancara kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu dalam proses wawancara ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah supervisi dari mahasiswa-mahasiswi AMSD Universitas Negeri Makassar jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tugasnya yaitu tentang mewawancarai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah tentang bagaimana supervisi itu dijalankan atau dilaksanakan di sekolah itu. Nah, sekarang narasumber kita yaitu yang akan kita wawancarai adalah Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Wilmanin SPD. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita langsung saja saya serahkan kepada teman-teman untuk melontarkan pertanyaannya dalam sesi wawancara ini. Kepada mungkin penanya pertama, saya persilakan. Jadi terima kasih kesempatan yang beragam. Pak, di sini pertanyaan saya, apa saja bentuk supervisi yang diterapkan di sekolah ini dan bagaimana sekolah dapat menentukan bentuk supervisi yang paling tepat untuk setiap guru? Mungkin saja saya kembalikan kepada Ibu. Yang pertama, ini saya mau tugas sekolah menjawab dari tugas dari sekolah yang jadi mengenai supervisi yang di sekolah kami ini ada dua. Yang pertama itu adalah supervisinya secara administrasi, kemudian yang kedua adalah supervisi sebagai proses. Jadi mana proses ini dan administrasi ini adalah masing-masing supervisi masih dalam kelas pemeriksa. Yang di proses itu adalah seorang guru atau gurunya mengajar langsung di dalam kelas. Jadi itu jawabannya. Baik, tadi adalah jawaban dari Bapak Kepala Sekolah kepada semua bertanya dari kalian ini. Apakah sudah jelas dari pertanyaan yang tadi? Baik, nanti kita dilakukan juga untuk supervisi secara administrasi dan proses, dimana masuk dalam kelas untuk mulai proses mengajar guru. Baik, terima kasih. Oke, sedikit lagi ini supervisi administrasi. Ya, hal ini adalah periksa juga, tapi tidak bersamaan. Jadi beda supervisi administrasi dengan prosesnya, beda waktu. Karena pertanyaan dari saudari yang sudah terjawab, selanjutnya mungkin saya kembali kepada teman yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, apakah sekolah memiliki program pengembangan profesional bagi guru yang terintegrasi di institusi profesi? Jika ya, bagaimana proses tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan profesional? Jadi pertanyaan yang kedua tentang bagaimana proses pengembangan profesional bagi guru. Ini program adalah satu program rutin dan terjadwal. Jadi program ini dilaksanakan setiap 2 kali dalam semester. Jadi ketika ada supervisi dari yayasan atau dari manapun, guru yang di sini sudah siap. Karena ini adalah program yang sudah terjadwal di program sekolah. Melalui caranya bagaimana? Jadi melalui KKG. KKG ini di sini adalah KKG yang dilaksanakan antar semua guru di yayasan Paulus Makassar. Di yayasan Paulus Makassar pada Pak SD-nya. Jadi di situ akan ada istilahnya KKG, KKG rutin. Jadi itu tadi saya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada apakah jawaban dari Bapak sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya tadi. Bapak, jadi yang jelas adalah oleh Bapak tadi supervisi dilakukan di sekolah ini selama 2 kali dalam semester. Jadi itu rutin. Jadi dalam 1 tahun kita harus supervisi. Di luar dari dinas. Ketika ada dari dinas lagi mau supervisi, itu di luar jadwal yang akan kita. Jadi dinas kan tidak jadwal dia datangnya. Jadi ini apa? Baik teman-teman, untuk pertanyaan kedua sudah terjawab. Selanjutnya kepada pertanyaan saya
Jadi ini langkah-langkah yang baik dari dinas maupun yayasan itu boleh dikata tidak berbeda. Di langkah-langkah ini misalnya dari dalam modulnya ini adalah mulai dari salam, doanya, absennya, dan persepsi. Kemudian di dalam tip atau modul harus kami lihat sebagai tip supervisi. Tujuannya, kemudian masa aplikasi ketika menggunakan aplikasi atau media yang digunakan, apa diagnosa atau tidak. Kemudian metode dalam PPJK apakah digunakan pada saat melaksanakan pembelajaran, kemudian pengelolaan kelas, kesesuaian materi dengan modul yang digunakan, kemudian melakukan penilaian. Jadi ini biasanya juga ada beberapa guru di luar sekolah biasanya fokus di mengajar saja. Jadi banyak guru biasanya fokus di mengajar, tidak mendapatkan nilai. Jadi tidak ada kesimpulan bahwa setelah saya mengajar, setelah saya memberikan NKPD, dia lupa mengambil nilai. Jadi bisa mengerti ketika kita sebagai guru harus mengambil nilai. Karena itu dalam boleh dikatakan apakah peserta ini mengajar. Kemudian melakukan review dan berikutnya itu adalah syarat. Ketika selesai pembelajaran harus ada syaratnya. Kemudian setelah syarat bisa juga ditambahkan dengan pembelajaran berikutnya. Artinya pembelajaran pertemuan berikut sehingga peserta didik itu sudah siap atau sudah mengetahui pembelajaran yang akan dipelajari pertemuan ini. Baik, itu tadi selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawabannya sudah jelas? Jawabannya sudah jelas. Selanjutnya kepada penanya keempat saya persilakan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Cecil Galius. Adapun pertanyaan saya, Pak, siapa saja yang terlibat dalam proses supervisi dan apa peran masing-masing pihak dalam mendukung keberhasilan supervisi? Terima kasih. Jadi di sini ketika pertanyaan siapa saja yang terlibat di yayasan, jadi ini artinya di luar sekolah. Jadi yang terlibat itu adalah kepala sekolah dan kepala sekolah. Kemudian peranannya bagaimana? Peranannya sama saja. Artinya masuk di dalam kelas. Jadi tidak ada dikatakan bahwa perannya kepala sekolah atau kepala sekolah sebenarnya adalah namanya tim supervisi, berarti oleh kata jabatan atau ininya sama. Tapi walaupun ada pertanyaan ini, masukan-masukan lebih kata yang banyak masukan dari kepala sekolah. Tetapi modelnya bagaimana semuanya sama masuk dalam kelas. Baik, itu tadi jawaban dari kita mengenai pertanyaan kedua, dan saya kembalikan kepada saya penanya apakah sudah jelas dari pertanyaan itu. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman pada pertanyaan kelima. Baik, terima kasih. Bagaimana sekolah memastikan bahwa supervisi dilakukan secara objektif dan konstruktif? Mekanisme apa yang digunakan untuk menghindari bias dan memberikan kembali ke lembaga? Jadi di sini bagaimana cara melihat supervisi dilakukan secara objektif. Supervisi ini setelah guru di supervisi akan ada pertemuan. Jadi tidak kami sebagai tim supervisi ketika selesai mengisi lembar observasi penilaian, kami tim supervisi tidak langsung meninggalkan tempat, tetapi akan mengadakan pertemuan lagi bahwa kekurangan. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa supervisi ini adalah bukan mencari kesalahan dari bapak ibu guru yang ada, tapi melihat dan memberikan masukan ketika ada yang kurang. Jadi bagaimana caranya melihat setelah diskusi, setelah supervisi akan diadakan diskusi singkat dan memberikan masukan jika ada yang kurang. Yang bagusnya tidak ini dari Selanjutnya saya bertanya kepada saudara penanya apakah jawaban yang diberikan sudah jelas atau ada yang ingin bertanya. Baik, saya rasa jawaban Selanjutnya mungkin ada tambahan sedikit. Ada tadi yang saya dengar masalah bias. Di sini kan boleh dikata di luar
guru di luar kewajiban guru di sekolah. Perlu saya katakan bahwa distinksi antara sekolah dengan puskesmas dan rumah sakit terdekat. Dan itu adalah dia punya program khusus juga yang punya rutin dalam di sekolah. Ketika dari masalah risiko, ini masalah kesehatan anak-anak. Jadi kami dengan sekolah itu dengan kerjasama dengan puskesmas destinasi. Dan boleh dikatakan Gasterina karena KPK daerah sini, kemudian banyak juga orang tua siswa yang dari Gasterina yang nanti sekolah di sini. Itu tambahan sedikit. Selanjutnya pada penanya yang ke-6 saya persilakan. Ini saya mau bertanya, bagaimana sekolah melakukan efektivitas program supervisi dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan supervisi dalam meningkatkan kinerja guru dan kualitas pembelajaran. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan yang mewakili keseluruhan. Yang tadi saya sudah menyinggung masalah langkah-langkah. Langkah-langkah itu adalah indikator yang digunakan itu adalah misalnya tadi itu salam, doa, absen dan persepsi apakah terlaksana dengan baik. Apakah seorang guru yang mengajar di dalam kelas sudah melaksanakan langkah-langkah tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran. Apakah seorang guru sebelum mengajar menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas kepada peserta didik. Kemudian penggunaan aplikasi ketika ada atau media yang digunakan. Jangan sampai sudah ada medianya, peserta didik sudah siap untuk melihat titik tiba-tiba seorang guru tidak bisa mengaplikasikan, maka tidak berjalan dengan baik. Kemudian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini adalah bagaimana caranya seorang guru melihat situasi dalam kelas. Apakah seorang guru mampu untuk melihat dari semua siswa yang ada, misalnya dari kelas di sini adalah 30-an atau 35. Apakah seorang guru mampu melihat semua? Jangan sampai yang aktifnya saja yang diperhatikan, tetapi yang biasa-biasanya itu, misalnya yang kurang tidak memperhatikan dibiarkan. Di sini kita sebagai guru harus melihat betul semua peserta yang ada di dalam kelas. Kemudian menguasai materi. Dari situ poin-poin untuk masalah supervisi atau indikatornya disesuaikan dengan materi yang sama. Apakah gurunya menguasai materi atau tidak? Jadi itu sangat penting dikuasai memang sebelum mengajar, jangan sampai peserta didik yang sudah siap belajar, tetapi pada saat gurunya menjelaskan tidak menguasai materi, itu akan menjadi suatu penilaian juga. Kemudian peristiwa, apakah setelah mengajar seorang guru melaksanakan kembali, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajarkan pertanyaan ketika ada. Dan yang ini juga persepsi, ya persepsi juga penting sekali. Kemudian saran, kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulannya juga harus menjelaskan bahwa dari materi yang telah disampaikan tadi, dari materi yang ibu sampaikan, kesimpulannya ini yang sampai tidak ada kesimpulannya. Biasa juga anak-anak tidak memperhatikan dari awal, jadi tidak mungkin di kesimpulan baru mendengar. Jadi kita harus kesimpulan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah pembelajaran berikutnya, artinya pertemuan yang akan datang. Yang sampai cuma pelajaran ini yang kita sampaikan pada saat itu, setelah itu diikuti dengan doa. Jadi harusnya setelah kita mengajar, kita juga menyampaikan pembelajaran yang akan diajarkan pertemuan berikut. Jadi itu tambahan saya. Baik, tadi ada jawaban mengenai pertanyaan ini kepada saudara penanya, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditambahkan yang kurang? Penjelasannya Bapak sudah dipahami dan bisa dipahami. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menanyakan kepada penanya ke-7. Mungkin kepada penanya ke-7 saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya sih adalah, apakah sekolah memiliki sistem dokumentasi untuk proses supervisi? Dan bagaimana dokumentasi ini digunakan untuk memantau perkembangan guru dan memperbaiki program supervisi tersebut?
Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika membahas masalah komunikasi game, itu adalah sesuatu yang pasti, karena itu boleh dikatakan itu dalam bagi kami itu mempertanggungjawabkan dan melaporkan kepada yayasan. Kalau saya tambahkan di sini bahwa ketika supervisi selesai, kami sebagai tim yang dipercayakan yayasan akan menyampaikan ulang ke ketua yayasan sebagai pertanggungjawaban. Jadi yang pertama itu disebutkan adalah komunikasi, kemudian memang ada laporan khusus yang kami dapatkan di setiap sekolah yang kami supervisi. Jadi kami tim supervisi itu bukan artinya bukan cuma di sekolah ini, tapi kami datang di 4 sekolah untuk supervisi di luar juga yang satu yayasan kami. Jadi itu dari saya. Baik, itu tadi jawaban narasumber mengenai pertanyaan ke-7, dan saya kembalikan kepada saudara penanya, apakah jawabannya yang diberikan sudah jelas atau ada yang ingin ditambahkan atau ada yang masih jelas. Selanjutnya kita mengangkat kepada penanya ke-8, mungkin langsung saja saya serahkan. Baik, terima kasih kepada diberikan kepada saya dari pertanyaan itu. Bagaimana sekolah memastikan bahwa supervisi tidak hanya berfokus pada aspek hal ini, tetapi juga pada aspek koordinasi guru dan sekolah. Terima kasih. Memang supervisi bukan tujuannya sebagai training saja, tapi bagaimana kita melihat kesiapan guru di dalam kelas, apakah dia mampu atau tidak. Jadi kalau masalah akademiknya, oleh kita sebagai guru, mulai dari dia sudah siap untuk kita tadi. Kemudian masalah profesional dikaitkan dengan karakter peserta didik. Kemudian di sekolah kami memang sudah ada pendidikan karakter. Jadi di situ akan dilihat dan diumumkan nilai-nilai inti yang ada di yayasan, yaitu harus memiliki, semua peserta didik harus memiliki nilai yang unggul, kreatif, fasih, dan visioner. Jadi tambahan dari saya, kemudian akan dibantu dengan pendidikan karakter yang ada di sekolah. Baik, saya kembalikan kepada saudari penanya mengenai pertanyaan ini sudah jelas atau ada yang terima kasih kepada yang bertanya. Selanjutnya kepada penanya ke-9 ya. Penanya ke-9 saya kesempatannya akan saya akan bertanya bagaimana sekolah mendorong budaya kolaborasi antara guru yang saling belajar melalui program seperti ini. Nah, contoh aktivitas apa yang dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran bersama itu? Terima kasih dari untuk kolaborasi. Jadi walaupun kami ini adalah di yayasan, tapi kami juga tetap aktif di dinas atau sekolah-sekolah negeri. Jadi pertemuan itu yang dinamakan dengan KKG, pertemuan guru-guru. Jadi kami dengan yayasan, dengan dinas itu artinya komunikasi tetap berjalan dengan baik. Jadi ketika ada pertemuan dari dinas, kami tetap mengikuti juga. Jadi di situ kami berkolaborasi dengan beberapa guru, bukan cuma satu yayasan, tapi di sekolah-sekolah luar juga kami sering ini saya. Baik, itu tadi jawaban dari narasumber. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah jelas jawabannya atau Pak jelas? Baik, selanjutnya mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Saya sarankan kepada penanya. Baik, saya bertanya Pak mengenai bagaimana sekolah di sini itu memanfaatkan teknologi untuk memanfaatkan efektivitas program supervisi atau alat apa yang bisa digunakan untuk mendukung proses supervisi yang biasa dilakukan. Yang pertanyaan saya yaitu bagaimana sekolah ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas program supervisi atau alat-alat atau platform apa yang biasa digunakan untuk mendukung proses supervisi.
Terima kasih atas pertanyaan. Di sini ketika membahas masalah teknologi yang digunakan, artinya memang sekolah kami siap mau online atau offline. Jadi di sini peserta didik artinya di luar supervisi. Jadi antara peserta didik dengan guru sudah siap ketika mau menggunakan teknologi yang ada. Teknologi yang digunakan ketika supervisi adalah misalnya pengisian proses melalui Google Formulir atau Google Form. Kalau misalnya kami sebagai, kebetulan saya sebagai guru TIK juga, jadi kami diawasi dari Socrates. Jadi cara supervisinya itu adalah melalui Zoom yang menggunakan aplikasi khusus yang di mana kami dilihat secara langsung dari kampus Socrates itu. Ini itu saja dari ini. Jadi terima kasih untuk penjelasannya Pak. Saya kira sudah jelas bahwa guru memang di sekolah ini sudah siap untuk menggunakan teknologi yang ada. Baik, mungkin dari 10 pertanyaan yang teman-teman sudah ajukan, mungkin sudah dijawab oleh narasumber dan sudah jelas juga. Dan sekarang saya serahkan kepada dokter untuk membacakan hasil dari wawancara. Dari hasil wawancara tadi terdapat 10 pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama itu bentuk supervisi yang dibuat di sekolah itu ada 2, yaitu administrasi dan sebagai proses. Kemudian pertanyaan kedua, dan kedua tadi, apakah sekolah memiliki program pengembangan profesional bagi guru? Pertanyaan kedua ini, sekolah ini tuh memiliki program rutin yang dilaksanakan selama 2 kali dalam semester dan terjadwal. Tapi kalau ada dari dinas itu tetap dilakukan tapi terjadwal. Oke, yang ketiga, dan yang ketiga itu langkah-langkah yang untuk melakukan supervisi. Nah, ini dilihat dari salam, doa, absen, pemasangan aplikasi, pembawaan kelas, sesuai jadwal dan penilaian dan serta mereview, saran serta memberikan pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang keempat, siapa yang terlibat dalam supervisi? Itu dari yayasan itu sekolah dan fakultas sekolah. Cara itu kepala sekolah dan fakultas sekolah itu melakukan supervisi dengan cara masuk ke kelas. Ini tadi bisa kita simpulkan dari beberapa pertanyaan dari teman-teman dan jawaban dari narasumber kita. Kita bisa saya sampaikan, saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kalian. Jadi tadi wawancara kita, bagaimana wawancara kita tadi itu berkaitan dengan pada saat supervisi, proses pelaksanaan supervisi bagaimana, dampak dan evaluasi supervisi, serta aspek khusus dalam supervisi itu sendiri. Dan mungkin dari 10 pertanyaan teman-teman sudah jelas dan dijawab oleh narasumber, dan di sini saya selaku moderator akan mengakhiri diskusi kita atau wawancara kita kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman dan juga narasumber yang sudah menyempatkan waktu bisa diwawancarai. Terima kasih banyak dan selamat pagi.